Banyak orang yang mengira kalau dewasa itu adalah menahan diri. Padahal sebenarnya seringkali itu malah bikin kita semakin tertekan. Dan mungkinkah itu kamu? Hai semuanya, selamat datang lagi di Stella Fit Talk. Seperti biasa, aku ingin mengajak kalian untuk ngobrolin sesuatu hal yang ringan, tapi sebenarnya dalam. Karena kita akan ngobrolin tentang kehidupan, kita akan lebih jujur mengenal diri kita akan ngomongin juga tentang jiwa-jiwa sensitif yang mungkin sebenarnya kita ini terlahir sebagai manusia yang memiliki jiwa sensitif dan kita memiliki kepekaan tertentu. Dan nggak lupa, kita ngobrolin ini adalah salah satu cara untuk kita lebih bisa kembali ke diri kita. Di episode sebelumnya, aku udah ngajakin kalian ngobrol tentang bagaimana cara kita itu keluar dari siklus yang lama biar kita nggak looping dengan pola yang sama. Hari ini kita akan mulai naik lagi satu tingkat yang lebih dalam, yaitu apa sih sebenarnya arti dari dewasa itu? Atau kalian sebenarnya udah tahu sebenarnya dewasa itu apa, tapi kalian masih kayak, bener nggak ya, aku ini udah menjadi dewasa? Kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, aku nyaranin kalian untuk nonton dulu. Kenapa kayak gitu? Karena biar nyambung gitu. Akhirnya jadi kita kayak tahu cara utuh untuk pulang itu kayak gimana sih. Kenapa aku angkat pembahasan ini di episode kali ini? Karena kayak banyak orang itu yang udah merasa dirinya itu dewasa, atau jangan ngomongin orang deh, tapi aku aja pernah kayak merasa aku ini sebenarnya udah dewasa, tapi sebenarnya dewasa yang aku pikir itu adalah aku ini selama ini menahan diri aku. Dan kalian pernah kayak gitu juga nggak? Karena sebenarnya dewasa yang aku pikirkan itu sebenarnya melelahkan. Padahal sebenarnya kedewasaan itu tidak melelahkan. Tapi karena kita nggak tahu kalau misalnya dewasa itu bukan menahan diri, akhirnya kayak selama ini kok hidupnya menjadi dewasa itu melelahkan ya. Itulah yang akhirnya bikin aku ingin membahas di episode kali ini. Sebelum aku mengajak Kiera untuk menceritakan pengalamannya, aku ingin mengajak kalian dulu untuk reflektif nih. Coba kalian tanya ke diri kalian dulu. Apakah kalian sudah dewasa? Dan bagaimana sebenarnya kedewasaan yang kalian pikirkan? Coba kalian tulis di komentar. Kita sama-sama ngobrol, apakah kita ini dewasa? Ataukah sebenarnya kita ini menahan diri? Nah, sebelum aku sampaikan lebih panjang, aku ingin mengajak Kiera untuk menceritakan apa sebenarnya menurut dia kedewasaan itu kayak gimana. Karena ngomongin dewasa itu sebenarnya kayak susah-susah gampang. Jadi kita dengar cerita dari Kiera dulu ya. Hai semuanya, balik lagi sama aku, Kiera. Jadi, gimana nih penjelasannya Kak Alfi hari ini? Menarik banget kan? Pasti banyak dari kalian yang ngerasa kayak, duh kok relate banget ya sama pembahasan hari ini. Nah, hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian, aku bakal cerita, sharing pengalaman aku, yang mana aku itu ngerasanya udah dewasa karena aku udah bisa nahan diri nih, aku udah bisa nahan marah, jaga mood segala macam. Tapi ternyata itu aku cuma nahan diri, aku sebenarnya bukan dewasa, tapi aku ya menahan diri aja. Dan itu sebenarnya capek banget, dan aku pun ngerasanya capek banget karena kayak kok lama-lama pura-pura untuk nahan diri tuh susah banget ya, kayak capek banget jadinya tuh. Ih, aku tuh jadi kayak bukan diri aku sendiri gitu loh. Dan ya, aku juga jadi bingung banget itu tuh harus kayak gimana dan polanya tuh seperti apa. Nah, mending daripada kita bingung, langsung tanya ke Alfi aja yuk. Nah, gimana dari ceritanya Kiera? Kalian dapat momennya nggak? Atau kalian dapat sesuatu nggak dari cerita Kiera? Atau kalian juga sebenarnya merasakan hal seperti itu? Pada saat kalian masuk ke fase dewasa, kalian tuh kayak bingung. Kenapa sih setelah menjadi dewasa kok jadi kayak berat banget ya? Kok jadi kayak beban banget ya? Kok jadi capek ya? Kok jadi lebih enak waktu anak-anak ya? Kenapa kayak gitu? Karena itu sebenarnya salah satu fase yang baru, yang dimana kita masuk ke sebuah fase dari kehidupan. Dan itu dialami banyak orang kok, nggak cuma kamu aja. Mungkin aku pun atau yang lain pun akan merasakan seperti itu pada saat masuk ke fase sebuah kedewasaan. Banyak orang-orang yang berpikiran kalau udah dewasa itu berarti dia tidak reaktif lagi. Dia bisa menahan emosinya lagi. Padahal sebenarnya menahan emosi atau tidak reaktif itu belum tentu kita dewasa. Kita belajar menahan emosi itu karena kita biar terlihat lebih matang, kita biar terlihat lebih dewasa, kita biar dianggap sama orang itu sudah dewasa. Kita jadinya kayak belajar diem supaya orang menerima kita. Kita belajar berhati-hati supaya
orang tidak disakiti oleh kita. Padahal sebenarnya hal tersebut itu malah menjadikan menyakiti diri kita sendiri. Kalian ngerasain kayak gitu nggak? Dan lama-lama diam itu kita anggap seperti kebijaksanaan. Padahal sebenarnya diam itu bukan sebuah kebijaksanaan. Diam itu jadinya kayak kita menahan dan kita mengurung diri kita sendiri. Malah membuat dari diam itu bikin kita jadi menumpuk semua masalah yang akhirnya tuh kayak nggak selesai-selesai. Makanya itulah kenapa jadi kayak ngerasa kok jadi capek ya setelah jadi dewasa. Sebenarnya diam itu terlihat baik, padahal sebenarnya ada duri di dalam diam itu. Yang dimana kalau kita terlalu lama menahan, itu kita lagi menumpuk emosi-emosi di dalam diri kita. Itulah kenapa kalau dari ceritanya Kiara tadi, akhirnya kayak dia udah menjadi dewasa, dia udah kayak nahan emosinya, dia udah bisa lebih nggak marah-marah, tapi kok malah jadi capek ya ternyata dewasa ini. Jadi sebenarnya poin yang ingin aku sampaikan itu adalah dewasa itu bukan menahan rasa, tapi dewasa itu adalah memahami rasa. Dan di matriks jiwa itu ada pola yang biasanya muncul sama orang-orang yang terbiasa dengan pola sebagai penyimpan emosi. Kalian ngerasain seperti itu nggak? Kalian terbiasa untuk menyimpan emosi kalian. Emosi itu bukan hanya amarah, tapi emosi. Ada energi yang bergerak, yang dimana kalian menyimpan semua energi itu, menahan semua energi itu demi orang lain atau demi pihak lain. Jadi yang seharusnya emosi itu dilepaskan, yang seharusnya emosi itu dirilis, yang seharusnya emosi itu diolah, ini malah kalian tumpuk dan kalian timbul di dalam diri kalian. Makanya itulah yang membuat kalian menjadi sangat capek pada saat menjadi dewasa. Banyak orang yang bilang kalau misalnya menjadi dewasa itu berarti dia bisa mengontrol penuh hidupnya. Padahal sebenarnya itu tuh nggak kayak gitu. Itu tuh malah membuat kita tuh justru menjadi lebih lelah. Justru kita itu menjadi jauh dari kesadaran kita. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya kesadaran itu bukan mengontrol sesuatu hal, tapi kesadaran itu adalah saat kita menyadari sesuatu hal dengan penuh, dengan utuh, sehingga kita mendapatkan makna dari kesadaran itu. Dan buat orang-orang yang berjiwa sensitif, ada sebuah pola yang bisa aku sampaikan, itu adalah mereka itu biasa untuk menahan, yang dimana menahan itu termasuk hal yang aman. Padahal sebenarnya menahan itu tidak aman buat dia. Kenapa dia bisa merasa kalau menahan itu adalah sesuatu yang aman? Karena untuk orang-orang yang berjiwa sensitif, itu kan dia bisa merasakan energi kan, dia bisa merasakan emosi sekitar. Nah, karena dia merasakan energi atau emosi sekitar, dan akhirnya dia tidak mau memperkeruh keadaan dari emosi atau energi sekitar, makanya dia akhirnya menahan. Nah, dia menahannya itu jadi kayak tahan marah, tahan emosi, tahan sedih, tahan happy. Makanya banyak orang-orang yang berjiwa sensitif itu pada saat menuju fase dewasa itu jadi kayak terlihat lebih flat. Dari tampangnya aja tuh kayak ya udah biasa aja. Bahkan dia sulit untuk mengekspresikan emosinya dia. Karena apa? Karena dia dari kecil terbiasa menahan. Dia terbiasa menahan semua sampai akhirnya dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri lagi. Jadi buat teman-teman semua, terutama buat kalian yang jiwa sensitif, aku cuma ingin menyampaikan bahwa kedewasaan itu bukan berarti kita menahan emosi. Tapi kedewasaan itu adalah soal kejujuran dan kesadaran tentang semua hal yang ada di diri kita. Dan sehingga kita bisa mengekspresikan semua hal itu. Nanti akhirnya setelah kita bisa mengekspresikan, setelah kita menyadari, setelah kita jujur dengan emosi itu, itulah yang membuat kehidupan kita menjadi harmonis. Karena kalau kita terus-terusan menahan emosi, itu yang akan membuat kita menjadi mati rasa. Dan mungkin kalian udah sering merasakan itu. Coba kalian tulis di komentar, kalian sering merasakan nggak mati rasa atau kayak bingung rasa ini tuh apa? Kalau kalian suka seperti itu, mungkin sebenarnya pola menahan dirilah yang terkuat di diri kalian. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian lagi masuk ke fase kesadaran atau masuk ke fase kedewasaan, please jangan kalian menahan diri. Karena menahan diri itu bukan sebuah kedewasaan. Menahan diri itu adalah kalian malah menjadi masuk ke fase yang lebih memberatkan untuk diri kalian. Buat kalian kalau memang suka pembahasan seperti ini, atau kalian ingin mengenal pola-pola diri kalian lebih dalam, kalian bisa kunjungi Ruang Lavi yang dimana di situ banyak tools yang bisa kalian pakai untuk mengenal diri kalian, mengenal pola kalian, mengenal matriks jiwa kalian. Kalian bisa pilih aja di Ruang Lavi atau kalian bisa kunjungi websitenya
Ruang Lavi, yaitu www.ruanglavi.com. Dan buat kalian kalau pengen mengenal diri kalian tapi lebih fun, lebih santai, lebih Gen Z, lebih chill, kalian bisa kunjungi media sosialnya Selfie Life. Sebelum aku mengakhiri episode ini, aku ingin mengajak kalian atau aku ingin menyampaikan episode selanjutnya yang akan kita bahas adalah hidup baru dimulai saat kamu tidak mengkhianati diri. Jadi buat kalian, kita persiapkan untuk menjadi diri kita di awal bulan Februari nanti ya. Seperti biasa, karena di episode ini aku ingin mengajak kalian untuk senang-senang dulu, kalian bisa nonton behind the scenes, dan di akhir episode ini aku akan menyampaikan sebuah pesan. Banyak orang yang mengira kalau dia itu pasif, berarti dia sudah dewasa. Salah kok. Ya, yang mana? Oh, enggak. Kok lama-lama pura-pura udah lama sih. Oke. Iya, dilanjut aja lah ya. Nyamuknya rada-rada ganas. Iya, karena nyamuk kebun sih. Wah, kayaknya nggak konsen nih, banyak nyamuk banget. Kita ulang lagi deh, berarti. Iya, banyak nyamuk banget. Ya ampun, nyamuk. Nah, gimana behind the scenes-nya? Kalian mendapatkan sesuatu nggak? Atau kalian sempat relax nggak dari behind the scenes itu? Kalau misalnya kalian sudah senang-senang dan sudah mendapatkan informasi dari episode ini, sekarang akhir dari episode ini aku ingin menyampaikan sebuah pesan yang dimana pesan ini mungkin informasi yang selama ini kamu cari. Sebelum aku menyampaikan pesan, aku ingin mengajak kalian untuk tenang, untuk relax dulu, karena dengan kita tenang, maka pesan itu bisa kita pahami sebuah maknanya apa. Pesan yang ingin aku sampaikan adalah menjadi dewasa bukan tentang mengeraskan hati, tapi tentang memperluas kesadaran, tentang berani melihat apa yang sedang terjadi di dalam diri tanpa harus menutupinya atau menghakimi diri sendiri. Saat kamu mampu menyadari perasaan tanpa tenggelam di dalamnya, kamu tidak menjadi lemah. Kamu justru sedang belajar hadir dengan penuh, tidak reaktif tapi juga tidak mematikan rasa. Dan dari kesadaran itulah hidup mulai terasa lebih jujur, lebih ringan, dan lebih utuh. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tidak lagi berjalan sambil meninggalkan dirimu sendiri. Itulah pesan yang ingin aku sampaikan, dan semua rangkaian dari episode ini udah aku sampaikan. Semoga kalian bisa memaknai pesannya dan informasi yang disampaikan itu ternyata bisa membantu kalian menjawab apa sih pola yang selama ini aku hadapi. Dan kalau kalian senang pembahasan ini dan kalian pengen ngobrol-ngobrol santai dan mengenal pola-pola kalian lagi, jangan lupa subscribe Stella Fit Talks dan nyalakan lonceng sehingga kalian gak ketinggalan dari episode-episodenya Stella Fit Talks. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye.